Bunda, di sini saya menemukan yang menarik tentang kasus Vina. Jadi di sosial media itu ada yang berkomentar bahwa Peggy itu mempunyai ilmu malih rupa sehingga selama 8 tahun ini susah untuk diketemukan. Bahkan sekarang ini masih dipertanyakan apakah Peggy yang ditangkap adalah pelakunya atau bukan. Nah, menurut Bunda, apakah Bunda mengetahui ilmu malih rupa dan bagaimana? Mungkin bisa diceritakan, Bun? Ilmu malih rupa itu ada. Walaupun Bunda tidak tidak memakai, tapi insya Allah atas izin Allah. Tapi ilmu itu tidak baik untuk digunakan hal-hal yang tidak manfaat. Berarti kelemahan daripada orang yang menggunakan ilmu harus malih rupa tahu itu adalah dengan dipanggil cara dengan sukmanya. dipanggilkan sukmanya, begitu Sukma ya. aslinya. Berarti kalau gitu ada ilmu tarik sukma dong, Bun? Ada, namanya ngerogo sukmo. Bunda, kalau gitu bisa nggak Bunda peragakan mencari ketiga DPU dengan menggunakan ilmu panggil sukma? Bismillah, insya Allah ya. Bisa dan tidak hanya Allah yang tahu. Tapi Bunda caranya memanggil hanya sujud ke Allah dengan izin Allah. Ya Allah, atas izinmu, atas ridhomu, kebenaranmu, aku mohon tunjukkan siapa yang sebenarnya, siapa yang sesungguhnya, yang telah mendolimi orang-orang yang tidak bersalah. Semoga Allah menjawab dengan sukma sejati, sukma leluhur, dan sukma sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Aang di Kartika Hidup TV. Nah, oke teman-teman, di konten kali ini saya bersama rekan-rekan akan kembali bersilaturahmi ke pakar spiritual, yaitu Bunda Ratri. Yang mana Bunda Ratri ini dulu pernah kita konten ya, bahwa beliau ada sosok seorang yang dekat sekali dengan Bunda Ratu Laut Kidul. Bagi teman-teman yang penasaran dengan video sebelumnya, mungkin bisa di scroll dulu ke bawah. Ada Bunda Ratri bisa komunikasi dan ditawari kekayaan oleh Ratu Laut Kidul. Nah, di konten kali ini kita akan bersilaturahmi kembali, ingin menanyakan perihal tentang yang akhir-akhir ini lagi viral, yaitu ketika DPO yang udah 8 tahun belum ditemukan. Banyak para netizen yang berkomentar bahwa ketiga DPO itu mempunyai ilmu malih rupa. Nah, kita akan menanyakan ke Bunda Ratri seperti apa sih penjelasan dari ilmu malih rupa. Nah, dan mudah-mudahan juga beliau bisa menerawang ketika DPO. Biar tidak gagal paham, simak video ini sampai dengan tuntas. Saya doakan yang selalu stay di channel ini mudah-mudahan rezeki luar biasa berlimpah dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, oke teman-teman, saya sengaja pembukaannya di belakang rumah Bunda ya. Dikarenakan pas kita kesini lagi banyak tamu teman-teman, jadi lagi banyak orang-orang yang meminta doa dari Bunda Ratri. Nah, ini adalah jalan dari belakang rumahnya Bunda ya. Nah, emang bener kalau di sana itu jalan raya ya, cuman kita sengaja pembukanya di tempat yang sepi agar suara saya bisa dinikmati oleh teman-teman semua ya. Dan ini rekan-rekan saya yang selalu stay, yang selalu kompak, ada Kang Arif Budiman Real, sama Mesa Selina. Saya Mesa Selina. Sama Kang Najar di belakang ya teman-teman. Yang punya kelukuk. Nah, kita akan langsung saja menuju rumahnya Bunda ya. Kenapa Cina Bang kok pembukanya di belakangnya? Tadi udah saya sebutkan, karena kebetulan tuh di sana lagi banyak sekali tamu. Jadi sekarang saya memilih pembukanya dari belakang ya. Dan perlu teman-teman mengetahui, ini adalah ujung perbatasan desa ya. Jadi rumah Bunda itu benar-benar di pesisian, dan ini ke bawahnya ini adalah sungai dan tebing. Jadi kalau ada hujan deras katanya ya rentan longsor teman-teman. Nah, biar lebih jelasnya kita akan lanjut saja di dalam sehabis beres para tamu yang meminta hajat ke Bunda Ratri atau meminta doa teman-teman ya.
Alhamdulillahirrabbilalamin, teman-teman. Saya bersama rekan-rekan YouTuber sudah bertemu dengan Bunda. Dan kami yang paling pertama adalah ingin bersilaturahmi dengan Bunda, begitu. Dan yang kedua ingin bertanya tentang kasus yang sedang diperbincangkan sekarang di sosial media, yaitu kasus pembunuhan dan pemerkosaan almarhumah Vina. Ya, Bunda, hari ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, walaupun ini ceritanya capek, baru datang dari Bogor tadi Alhamdulillah. subuh. Ya, selalu berbagi manfaat bersama Amin. umat begitu. Amin, amin. Bunda, sebelumnya Bunda tahu tentang kasus Vina seperti itu? Mengikuti juga apakah? Kalau Bunda sendiri nggak terlalu mengikuti, cuman sepintas aja kasus pembunuhan Vina yang 8 tahun baru terungkap. Kalau tidak salah ini, sepintas lihat di TV. Tapi kebenarannya Bunda nggak terlalu mengikuti, cuman kayak rame orang-orang membicarakan kasus Vina. Iya. Kayak susah banget mencari pembunuhnya. Iya. Gitu. Nah, Bunda, di sini saya menemukan yang menarik tentang kasus Vina. Jadi di sosial media itu ada yang berkomentar bahwa Peggy itu mempunyai ilmu malih rupa sehingga selama 8 tahun ini susah untuk diketemukan. Bahkan sekarang ini masih dipertanyakan apakah Peggy yang ditangkap adalah pelakunya atau bukan. Nah, menurut Bunda, apakah Bunda mengetahui ilmu malih rupa dan bagaimana? Mungkin bisa diceritakan, Bun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak YouTuber yang telah datang ke tempat Bunda. Walaupun Bunda dalam keadaan capek, baru datang dari Bogor tadi jam 4 pagi. Dengan izin Allah, Allah mempertemukan anak-anak YouTuber untuk silaturahmi. Alhamdulillah, Allah mengizinkan, Allah meridhoi, diterima silaturahminya, mudah-mudahan menjadi berkah dalam mencari rezekinya apapun itu karena Allah dan izin Allah. Amin. Sebelumnya Bunda terima kasih untuk anak-anak YouTuber setelah mengonten konten Bunda dari 1 sampai 5, ternyata Allah mempertemukan hamba-hamba Allah yang membutuhkan pertolongan Allah dengan izin Allah. Semua konten yang Bunda ceritakan ternyata banyak respon negatif dan banyak respon positif. Tapi atas izin Allah banyak yang minta tolong ke Bunda. Walaupun Bunda minta mahar ke orang-orang yang bertolong Allah. Dan Bunda akan menepati janji dengan izin Allah. Mahar yang dipinta dikembalikan. Dan itu semua bukan karena Bunda banyak uang. Bukan karena Bunda takut. Tapi karena amanah. Janji Bunda sebelumnya minta mahar apabila tidak bukti akan dikembalikan. Dan apabila di kemudian hari Allah mengizinkan bertemu lagi dengan YouTuber, anak-anak ini memberikan judul, itu hanya judul. Jangan dilihat judulnya, lihat kata-kata Bunda. Yang baik positifnya diambil, yang negatif dihilangkan. Di sini konten bukan untuk mencari sensasi, tapi untuk mencari keberkahan. Barangkali ada yang sakit cepat sembuh, yang sedang usaha dibantu doa, dapat ridho Allah dilancarkan, yang ingin jodoh dipertemukan jodohnya, yang sedang punya hutang, Allah yang akan melunasi hutangnya, yang sedang punya permasalahan dengan hukum atau dengan apapun itu, Allah akan mempermudah. Bukan dihilangkan, tapi dipermudah kesulitannya. Terima kasih atas kedatangannya anak-anak. Di sini Bunda akan menceritakan tentang ilmu. Ilmu itu bukan agama. Jadi jangan disangkut pautkan dengan agama. Kalau agama itu adalah pegangan, kalau ilmu itu adalah sesuatu yang diyakini orang itu, sebelum ada agama, ilmu itu diciptakan. Ilmu malih rupa itu ada. Walaupun Bunda tidak tidak memakai, tapi insya Allah atas izin Allah. Tapi ilmu itu tidak baik untuk digunakan hal-hal yang tidak manfaat. Ilmu malih rupa itu bisa berubah-ubah dengan siapapun yang dia inginkan. Ingin berubah jadi laki-laki, ingin berubah jadi wajah siapa saat dia dalam kondisi buronan atau mungkin dicari-cari, dia tidak akan dikenali yang sesungguhnya. Tapi semua ilmu itu ada ada kelemahannya. Tidak ada yang sempurna kecuali ilmu Allah. Itu menurut Bunda. Jadi malih rupa itu setiap ketemu dengan B nanti akan berubah wajah seperti C. Ketemu dengan si A akan berubah wajah
menjadi si D. Jadi tidak akan dikenali kecuali orang yang bisa mendeteksi dengan ilmu yang tersebut. Karena setiap ilmu itu ada kekurangannya dan tidak ada yang sempurna. Seperti itu pendapat Bunda. Untuk ilmu malih rupa itu sendiri, Bun, tadi disebutkan ada kelemahannya. Nah, barangkali Bunda tahu kelemahannya dan kalau sudah tahu kan barangkali bisa jadi membantu lah ibaratnya untuk pencarian pelaku dari pembunuhan Vina tersebut, begitu Bun. Oh siap. Kalau Bunda sendiri masalah kelemahan, insya Allah Bunda pernah menggunakan. Waktu itu ayah Bunda ketipu di Kalimantan. Namanya Hasim Ridho, membawa sertifikat ayah Bunda. Kebetulan ayah Bunda itu dulunya seorang aparat desa lah istilahnya. Tapi mohon maaf bukan pamer, dia orang paling kaya di desa itu, tapi bukan harta, tanah. Jadi nilainya nilai tanah. Hampir semua desa itu milik ayah saya. Tapi ayah saya hanya seorang pekerja, senang menanam. Jadi setiap punya uang dibelikan tanah. Nah, kenal dengan Hasim Ridho, itu orang Kalimantan. Ayah saya punya kemampuan lebih, bahkan ayah saya menggunakan KM, kantong macan, benik 5, benik 7, itu ada. Nah, dia akan mencari orang itu, ternyata dengan izin Allah dipertemukan. Orang itu sedang sembunyi, dia berubah wajah, berubah-ubah. Tapi alhamdulillah ayah saya itu punya ilmu yang titis lah. Dia tahu bahwa yang Hasim Ridho itu yang mana. Ternyata ditembak dengan kekuatan batin, dipanggil sukma. Seperti itu. Karena kalau sukma itu tidak akan berubah. Seperti itu yang Bunda ketahui. Berarti kelemahan daripada orang yang menggunakan ilmu harus malih rupa tahu itu adalah dengan dipanggil dengan sukmanya. Dipanggilkan sukmanya, begitu sukma ya. Aslinya. Berarti kalau gitu ada ilmu tarik sukma dong, Bu? Ada, namanya ngerogo sukmo. Nah, coba penjelasan tarik sukma seperti apa? Nah, kalau ngerogo sukmo, alhamdulillah dengan izin Allah, Bunda sendiri juga suka menggunakan ilmu tersebut. Dulu waktu Bunda 2007 di Majalengka, Bunda diizinkan untuk pergi ke Nusa Kambangan untuk menunjukkan waktu itu, mohon maaf ya, bukan pinter, ada yang membutuhkan bahwa siapa sebenarnya yang namanya si A. Nah, Bunda atas izin Allah, dan ilmu rogo sukmo itu ilmu yang sangat-sangat riskan. Karena di saat kita ngerogo sukmo, kalau orang itu raganya ditutupi, ada yang buka atau mungkin ada yang menyalahgunakan, kita nggak bisa menemukan raganya kembali. Jadi susah. Makanya harus hati-hati. Ngerogo sukmo itu sukmanya bisa keluar dan raganya ditinggal. Dan mohon maaf, bukan Bunda sok pinter ini, bukan ya. Bunda sering menggunakan itu untuk menengok pasien-pasien jarak jauh di Kalimantan, atau mungkin di Sulawesi. Bunda sering, makanya sok, mohon maaf ini, tapi bukan Bunda pinter. Bunda, kenapa Bunda datang kok disapa tidak mau menjawab? Karena sukma tidak bisa bicara. Yang bisa bicara adalah mulut. Nah, seperti itu. Berarti Bun, kalau gitu, kalau misalkan Bunda lagi menggunakan ilmu tarik sukma, posisi tubuh ngerogo sukma. Oh, ngerogo sukma berarti posisi tubuh itu hanya diam berarti. Hanya diam, tidur. Oh, tidur. Tapi posisi masih bernapas mungkin. Ya, itu kan hanya sukmanya aja. Nah, tadi kan Bunda sempat ngomong itu kalau misalkan si tubuh tersebut dimasuki sama tadi apa sih ya? Maksudnya? Ada yang jahil. Contohnya nggak bisa masuk lagi atau gimana? Ya, bukan nggak bisa masuk lagi, susah. Jadi harus mencari bantuan sosok gaib yang untuk membuka tabir tersebut, nanti bisa masuk kembali. Berarti kalau gitu kita mesti ada istilahnya, kalau misalkan Bunda lagi ngerogo sukmo berarti mesti ada yang jagain atau kalau ya enggak, makanya kenapa Bunda hidup sendiri, karena tidak boleh kalau Bunda lagi pergi kan pintu dikunci, jadi Bunda itu kondisi sendiri, nanti Bunda masuk keluar jadi tidak ada yang ganggu. Seperti itu. Kenapa Bunda tidak boleh hidup di lingkungan yang banyak orang, gitu kan? Itu contohnya. Nah, Bun, ini kembali ke yang berkaitan dengan kasus DPO ya, yang diduga kata netizen memiliki ilmu malih rupa. Nah, itu kalau misalkan berubah-ubah wajahnya itu sesuai apa yang dia inginkan, apa emang
udah ada, kalau istilah teknologi sudah ada di sistem gitu? Ya itu sesuai yang diinginkan. Saya ingin berubah jadi seperti si A yang tadi saya sebutin. Ya nanti wajahnya akan berubah dengan seperti si A. Sesuai keinginannya. Keinginan. Biar tidak ketemu sama orang yang lagi nyari. Bunda, ini Peggy Setiawan ini kan Alias Peron gitu ya. alias Peron ini bukan buronan sih kalau sekarang sudah ditangkap, cuman kata netizen mengatakan kalau Peggy Setiawan itu menggunakan ilmu malih rupa. Nah, kalau misalkan kita anggap saja Peggy Setiawan itu sedang buronan. Nah, syarat-syarat untuk menemukan Peggy Setiawan itu apakah cukup dengan nama saja atau harus ada foto aslinya? Nanti mungkin dengan ilmu Ngrogo Sukmo itu orang buronan itu bisa ditemukan begitu, Bun? Sebetulnya orang yang punya ilmu Rogo Sukmo itu banyak, nggak satu banyak. Cuman ada yang sifatnya sembrono untuk yang tidak baik, karena ilmu itu kan hanya untuk darurat, hanya untuk saat terjepit. Contohnya Bunda harus nengok ke Kalimantan, kan nggak mungkin saya pakai pesawat dan nggak punya uang. Saya hanya ingin ngecek aja di pasien saya ada apa. Contohnya sekarang ini saya punya pasien di Malaysia sedang muntah darah. Ini kejadian nyata sekarang. Dia dalam keadaan koma. Nah, Bunda kan harus membantu. Kan gak mungkin Bunda naik pesawat, gak punya duit. Dari mana? Nah, Bunda hanya membantu lewat rongga udara dan memasukkan energi positif. Bunda hanya menengok jarak jauh. Bunda hanya bisa pergi sebentar. Seperti itu. Ya. Kalau dari penjelasan Bunda sih lebih ke Bunda mengeluarkan sukma Bunda untuk menjenguk pasien gitu, orang sukma. ilmu Ngrogo Sukmo. Cuman yang kita penasaran itu ya menemukan buronan yang menggunakan ilmu malih rupa begitu. Dan ya itu kan ditarik begitu. Lebih condong dengan dipanggil sukmanya. Bener nggak ini teh sukmanya si Rijal? Contohnya gitu. Ini contoh loh. Saya nggak menyebutkan itu buronannya siapa. Bener nggak ini sukmanya si Siti? Kalau bukan kan dia kalau yang udah tahu panggil sukma, ini bukan ilmu Rogo Sukmo tapi panggil sukma, dia tidak akan menjawab. Seperti Bunda dimintai tolong orang Kalimantan. Waktu itu hilang udah 9 tahun. Nggak bisa pulang. Kata orang itu mati atau hidup. Nah, minta tolong ke Bunda dengan mahar 600. Alhamdulillah dengan izin Allah ternyata masih hidup. Saya bilang masih hidup. Akhirnya dia menghubungi keluarganya lewat kantor polisi. Nah, disitulah akhirnya ditemukan dia masih hidup. Karena sukma yang sudah meninggal itu nggak bisa akan menjawab. Dia hanya bisa menangis. Tapi kalau yang masih hidup dia akan bisa bicara walaupun dengan bahasa mimik. Berarti dua hal yang berbeda antara ilmu panggil sukma dan ilmu Ngrogo Sukmo. Oh, beda. Kalau ilmu Ngrogo Sukmo sukma kita mengeluarkan sukma, kita menengok apa dan kita membantu, ini jangan salah. Tapi kalau panggil sukma, contohnya Rijal kamu ada di mana sebenarnya? Dia akan jawab kalau masih hidup. Kalau sudah mati dia akan muncul sukmanya. Kira-kira yang buronan itu yang Peggy Setiawan bisa dipanggil nggak sukmanya gitu? Ya kalau memang namanya itu atas izin Allah mungkin bisa juga. Tapi kan Tapi kan harus tahu nasabnya. Benar-benar orang tuanya namanya siapa gitu. Jangan sembarangan karena nasab itulah yang dicari. Meskipun nama itu kan bisa namanya bisa berubah-ubah. Contohnya buronan kasus masalah keuangan yang siapa itu yang 271. bukan yang orang Malaysia loh. Edi Tamzil. Nah itu kan bisa kemana aja gitu. Oh, berarti syaratnya ilmu itu bukan hanya di Indonesia aja. Jadi ilmu itu cuma beda nama. Seperti di Kalimantan kan ada ilmu namanya kuyang. Kan di Indonesia nggak, di Jawa nggak ada kuyang. Itu hanya beda aja. Berarti syarat untuk menemukan buronan itu dengan ilmu panggil sukma dan syaratnya harus tahu nasabnya, nama dan orang tuanya siapa begitu yang ya? Sebenarnya yang sebetulnya bukan alias begitu bukan. Alias kan berarti itu kan kalau misalkan nggak tahu nasabnya mungkin setiap nama Peggy yang ada di Indonesia mungkin kan banyak Peggy Melati, Peggy siapa kan gitu. Terus nasab kan nggak ada duanya, hanya satu. Ya seperti para dokter dengan tes
DNA-nya, pakai rambut, pakai gigi, kan nggak ada. Makanya kenapa orang mati itu jangan bawa gigi palsu, karena apa? Nanti akan dipertanggungjawabkan. Makanya saya giginya patah, nggak mau saya pakai gigi palsu. Nanti suatu saat saya meninggal, takut ada gigi orang yang ngejar-ngejar. Seperti rambut sambung, itu mohon maaf sedikit ya, untuk ya para yang melihat nanti YouTube saya kontennya. Bukan saya mendahului yang di atas. Jadi setiap yang masuk di dalam tubuh kita itu nanti akan dipertanggungjawabkan dan dipertanyakan. Karena Allah itu menciptakan hambanya itu dalam keadaan telanjang, pulang pun dalam keadaan telanjang. Yang dibawa adalah amal kebaikan. Makanya ada timbangan, ada hisab. Nanti di situ kan ada tataran-tataran, ada hari apa? Padang masa. Ya, istilahnya akan dipertanggungjawabkan. Jadi amalnya yang baiknya seberapa, yang tidaknya berapa, tidak akan diluput dari malaikat yang mencatat. Setiap hari kan dicatat. Namun saya tadi garis bawahi ilmu yang panggil sukma ya. Nah, kalau ilmu panggil sukma bisakah digunakan bagi orang-orang yang misalkan yang suaminya kena pelakor? Bisa nggak seperti itu? Ya bisa, kan contohnya yang suaminya kena pelakor atau istrinya punya pil, pria idaman lain lah ya. Nah itu kan dipanggil apa ini pakai ilmu sejati, apa murni, apa pakai pelet. Karena ada pelet itu ada tataran, ada pelet jalan guyang yang orang itu nanti bisa stres. Jadi hatinya dikuasai, otaknya hanya laki-laki yang paling gagah, wanita yang paling cantik, itu contohnya. Itu biasanya menggunakannya pelet jaran guyang. Kalau cuman mesemar-mesem itu kan hanya peletnya pelet kasmaran. Kasmaran itu bisa digunakan untuk semua orang. Contoh, orang itu bekerja biar bosnya resep, suka, tapi bukan untuk dimanfaatin gitu maksudnya. Terus orang yang melihat kita itu seneng, itu biasanya semar mesem. Karena semar itu jelek, tapi senyumannya semua orang menyenangkan. Seperti itu, lambang. Monggo, silakan. Nah, Bunda, silakan. Ya gini maksud saya gini Kang, Bun. Ya kan biasanya kan di dalam rumah tangga misal si suaminya itu kan selingkuh ya. Terus kalau ditanya kan dia nggak ngaku. Nah, dipakailah ilmu tarik sukma supaya ditanya diinterogasi. Ya itu nantinya kan ini ada suara hati, ada kata hati. Mohon maaf. Kalau suara hati itu. Suara hati dengan kata hati. Suara hati itu tidak akan berbunyi. Dengan berbohong. Contohnya, mohon maaf, sudah makan padahal belum, bilangnya sudah. Karena apa? Malu. Tapi kata hati yang dikeluarkan. Ini kata-kata dari hati tapi keluar kata-kata hatinya itu. Itu namanya kata. Suara itu hanya dipendam, bersuara, tapi dia nggak mau. Suara hati saya nangis, menjerit. Saya disakiti suaminya. Tapi kan nggak mungkin teriak-teriak. Saya sakit hati, suami saya direbut orang, kan nggak mungkin. Nah, cara batin. Ya, cara batin. Tapi kalau kata hati, ya itu tadi yang seperti ini Bunda lagi mau. Ya maksudnya gini, bisa nggak itu ilmu tarik sukma, panggil sukma, untuk membongkar suatu kebohongan? Oh ya bisa. Dan kan Bunda mengatasi masalah ini bukan 1 2. Orang-orang yang mohon maaf rumah tangga retak, istrinya punya pria idaman lain, terus retak, pria punya wanita idaman lain, kan istrinya pil, pria idaman lain, berarti wanita itu selingkuh. Nah, pria itu selingkuh dengan wanita idaman lain gitu kan. Nah, yang diatasi Bunda kan seperti itu. Berarti nanti kan biasanya kan kalau yang nonton, para netizen, para penonton, nah kalau gitu saya pengen hajat ke Bunda, berarti bisa Bunda berarti? Insya Allah atas izin Allah, bukan Bunda bisa. Karena semua juga karena Allah yang mengizinkan. Kenapa Bunda mengembalikan mahar? Berarti Allah tidak mengizinkan. Karena begini, orang itu hajat hanya ingin cuma-cuma. Coba-coba ada. Kemarin ada yang ngerjain, mohon maaf, saya konten sedikit di sini. Ingin uang kembali. Saya tanya, kamu dari mana? Dari Jogja katanya. Namanya Freddy Yulianto. Di buku saya nggak ada. Sekarang dia nggak aktif. Nah itu kan seolah-olah mau mencemarkan nama baik saya. Karena setiap yang hajat ke saya langsung nulis. Ada datanya. Ada data dengan mahar yang
sesuai gitu. sesuai dipinta. Penipuan itu ya Bun ya. Ya, aku nggak mengatakan penipuan. Itu bisa juga ingin mengetes bunda itu benar enggak, jeli apa enggak. Dan insya Allah saya masih komit dan amanah. Bunda kan tadi pengandaian ya menemukan buron atas nama Peggy Setiawan tapi belum ditemukan. Nah kalau sekarang kan kepolisian sudah menangkap Peggy Setiawan. Kira-kira Bunda dengan ilmu panggil sukma itu bisa dipanggil nggak si Peggy Setiawan yang sudah ditangkap dan menanyakan apakah kamu pelakunya atau bukan begitu Bun? Kalau bunda nggak akan mendahului, tapi kalau bunda diminta bantuan sama keluarganya atau apa, tapi itu juga tidak menjanjikan, semua kan atas izin Allah, gitu. benar. Jadi saya nggak mau meyakini bahwa saya mampu, saya bisa, saya nggak bisa. Semua juga atas izin Allah dari konten awal sampai akhir. Kenapa saya mohon maaf, saya kemarin orang Cirebon minta tolong mahar 1.750.000. Ini saya katakannya. Baru 1 minggu dia minta dikembalikan, ngomongnya udah 1/2 bulan saya upload. Karena saya ada tanggal. Oh, transfer balik maksudnya. Ya maksudnya dia hajat ke saya kan ada tanggal. Saya nggak mau mengada-ada. Baru seminggu ngomong sudah 1/2 bulan. Saya nggak mau. Bisa tapi atas izin Allah kalau tidak. Atas izin Allah. Semua juga atas izin Allah. Karena di sini ilmu hanya jalan. Ada syariat, ada hakikat. Syariatnya kita berusaha seperti begini ya. Bunda dipertemukan panjenengan itu hanya secara kebetulan. Tapi Allah mengizinkan dengan konten panjenengan orang-orang pada kepengin ketemu bunda. Sampai jauh-jauh dari Bogor nggak punya nomor HP, dia ngojek menemui saya. Tukang nasi goreng nyari, tapi ketemu. Kemarin kepengin ketemu saya lagi ngebel orang Cibubur. Nah itu Allah mengizinkan. Ternyata didoakan, ini didoakan. Cuma dikasih air, dia belum bayar mahar. Sukses. Nasi gorengnya habis. Nah itu Allah yang mengizinkan. Bunda, kalau tadi kan syarat untuk menggunakan ilmu panggil sukma itu harus jelas targetnya, nama aslinya siapa dan nasabnya siapa. Kalau berdasarkan foto saja bisa nggak Bun? Kalau foto aja bisa, tapi foto itu kan bisa direkayasa. Seperti, mohon maaf, orang itu jelek, bisa dengan kamera yang filter gitu ya. Nah, gitu. Ini susah. Jadi harus foto asli. tanpa Nasab. perubahan ya. Nasab. Foto asli. Ya udah Bun, terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengetahuan kita ya. Nah, bagi yang tidak percaya, anggap video kita sebagai tontonan. Bagi yang percaya, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semua bisa mengambil hikmah dari semua tayangan ini. Mudah-mudahan bundanya selalu sehat. Barangkali ada yang mau disampaikan Bun? Insya Allah saya akan menyampaikan gini. Mohon maaf sebelumnya ya, masalah spiritual ini banyak banget yang masuk ke bunda tentang konten bunda tentang Ibu Ratu Kidul. Dan mohon maaf, saya berani mengatakan kalau Ibu Ratu itu tidak pernah bisa diundang oleh siapapun kecuali beliau yang menghendaki. Dan Ibu Ratu tidak akan ngasih uang kepada siapapun hanya dengan jalan syariat. Yaitu adanya duit, doa, usaha, iman, takwa. Di lautan tidak ada uang yang tersimpan. Cuman ada pasir, ada mutiara, ada intan. Kalau dijual bisa jadi uang. Walaupun bunda dekat dengan ibu, tapi ibu hanya menunjukkan tuh di sana ada emas, coba digali kebenarannya. Kalau ada silakan dimanfaatin. Seperti itu. Jadi jangan percaya kalau Ibu Ratu bisa mendatangkan uang. Mohon maaf karena ini ada yang ke bunda, Bun saya ada di rekening 7 triliun. Kenapa kalau 7 triliun gak dicairkan? Katanya belum waktunya, nggak ada uang belum waktunya. Yang namanya uang kalau sudah ada di rekening, mau kapan aja bisa dicairkan. Mohon maaf. Biar bermanfaat gitu ya. Yaudah terima kasih Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.